Sebelum kelahirannya, atom hanyalah mitos dalam buku para filsuf. Gagasan tua yang tertidur di sudut sejarah. Dia membangkitkan kembali gagasan itu dengan bukti dan perhitungan yang tidak bisa dibantah. Dari tangannya, landasan sains modern terlahir. Namanya, John Dalton. Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Audio teks by El Baca. Berdasarkan Dunia dan Tokoh John Dalton. Episode 1. Dalam kesunyian sebuah desa kecil di ujung barat laut Inggris, hidup seorang anak yang tidak pernah menyangka bahwa ia kelak akan mengguncang dasar-dasar alam semesta. Tidak dengan gemuruh ledakan, bukan pula dengan cahaya yang menyilaukan, tetapi dengan gagasan sunyi tentang keberadaan segala sesuatu, bahwa dunia tersusun dari bagian-bagian yang jauh lebih kecil daripada yang mampu dilihat mata. Di Eaglesfield, tempat rerumputan tumbuh dengan kesederhanaan, seorang anak bernama John Dalton mulai bertanya-tanya, apakah segala sesuatu di sekeliling ini memiliki satuan terkecilnya? Pertanyaan itu masih samar. Bahkan, mungkin saat itu Dalton belum benar-benar mengucapkannya dalam kata-kata. Namun, alam diam-diam telah menanamkan benih rasa ingin tahu yang kelak berubah menjadi teori atom modern. Desa yang menyimpan diamnya sains. Eaglesfield pada abad ke-18 bukanlah pusat ilmu pengetahuan. Tidak ada laboratorium besar, tidak ada pabrik kimia, hanya udara lembab, ladang hijau, dan angin yang membawa bau hujan yang hampir setiap hari turun. Di tempat seperti itu, sains tidak dipelajari melalui buku-buku tebal. Sains hadir sebagai pengalaman hidup. Langit berganti warna, kabut menari di atas bukit, musim yang datang tanpa diundang, dan benih yang tumbuh tanpa suara. John kecil tidak memiliki banyak hiburan kecuali mendengarkan alam. Dan justru karena itulah, ia mampu melihat lebih banyak daripada mereka yang hidup dalam keramaian kota. Ia belajar dari hal yang paling dekat, cuaca. Meteorologi, bahasa langit yang pertama. Sebelum mengenal hukum perbandingan kimia dan simbol atom, Dalton telah jatuh cinta pada hujan, angin, dan awan. Cuaca adalah buku pelajaran pertamanya, buku yang selalu berubah, buku yang selalu menawarkan teka-teki baru. Setiap hari ia mencatat suhu, tekanan udara, arah angin, kondisi awan, fenomena burung yang terbang rendah saat badai akan datang. Pada usia belia, ia sudah memegang pena sebagai seorang pencatat alam. Dalam setiap tetes embun dan gerak angin, Dalton belajar ketekunan. Tanpa ketekunan, gagasan ilmiah hanya tinggal angan. Sunyi yang melahirkan ketelitian. Dalton berasal dari keluarga Quaker, kaum yang menjunjung kesederhanaan, kejujuran, dan perenungan. Kehidupan mereka menjauh dari kemewahan dan banyaknya kata-kata. Mereka lebih memilih diam sebagai jalan menemukan Tuhan. Dari tradisi itu, Dalton dididik untuk tidak berbohong pada dirimu sendiri, tidak menyembunyikan fakta, tidak melebih-lebihkan simpulan. Setiap klaim harus jujur. Dan pada akhirnya filsafat hidup itu menuntunnya pada gaya penelitian ilmiah yang tepat, terukur, dan anti spekulasi. Kesunyian yang bagi banyak orang membosankan, bagi Dalton adalah ruang tumbuhnya sains. Guru sejak usia 12 tahun. Pada usia ketika anak lain masih belajar bermain, Dalton sudah menjadi guru matematika di kampungnya. Ia mengajar karena ia mencintai angka, dan angka mencintai keteraturan. Ketika dunia tampak kacau, angka memberi ketenangan. 1 + 1 selalu menjadi 2. Tidak peduli badai sedang datang atau kerajaan sedang tumbang. Dan kelak, angka-angka inilah yang akan menyelamatkan atom dari sekadar bayangan filosofis, menjadikannya entitas ilmiah yang terhitung. Dunia baru terbuka. Dalton pindah ke kota kecil Kendala untuk memperluas pengetahuan. Masih mengajar, namun kini ia mulai membaca buku-buku ilmiah yang lebih maju, bertemu dengan para pemikir lokal, membeli alat meteorologi sederhana. Ia membuat ruang kecil yang menjadi cikal bakal laboratorium pribadinya. Di sana ia bekerja bukan untuk uang atau ketenaran,
tetapi karena rasa haus akan keteraturan alam. Langit yang ia amati sejak kecil, kini mulai mengajarinya bahwa setiap fenomena memiliki penyebab yang dapat dihitung. Pertanyaan yang mengantar ke masa depan. Mengapa udara dapat mengembang? Mengapa tekanan berubah di tempat tinggi? Mengapa gas begitu ringan namun dapat menekan begitu kuat? Pertanyaan-pertanyaan kecil ini menggiringnya pada pertanyaan yang lebih besar. Apakah udara, dan semua benda, terdiri dari bagian-bagian kecil yang tidak bisa dibagi lagi? Inilah awal dari teori atom Dalton. Bukan dari laboratorium besar. Bukan dari kecelakaan spektakuler. Tetapi dari rasa ingin tahu terhadap udara yang kita hirup setiap hari. Perjalanan ke Manchester. Pada akhirnya Dalton menetap di Manchester, kota industri yang sedang meletup. Asap pabrik naik ke langit, pekerja bekerja tanpa henti, dan kimia tiba-tiba menjadi sangat penting. Untuk memahami gas di cerobong pabrik, harus ada teori yang dapat menjelaskan. Berat gas, sifat pencampuran, perilaku tekanan. Dalton datang tepat pada momen sejarah. Ketika dunia membutuhkan teori baru, ia datang dengan atom. Namun, perjalanan menuju teori itu masih panjang, dan penuh keraguan. Episode 2. Jika manusia mengupas alam hingga sedalam-dalamnya, pada akhirnya segala sesuatu selalu seolah menghilang menjadi sesuatu yang tidak terlihat. Pohon berubah menjadi serat, serat berubah menjadi molekul, dan molekul, kita kini tahu, tersusun dari atom. Namun pada masa John Dalton, atom bukanlah hal yang pasti ada. Ia hanya angan-angan para filsuf Yunani, Demokritos dan Leukippos, yang percaya bahwa dunia ini tersusun dari atomos, yang berarti tidak dapat dipotong. Ide itu kemudian terabaikan selama 2000 tahun. Sains membutuhkan seseorang yang berani menyatakan. Bukan hanya filosofi. Atom itu nyata. Ia dapat dihitung. Dan keberanian itu lahir dari seorang pria sederhana yang membaca langit dan memaknai menghirup udara. Ketika abad-abad menanti satu kepastian, para ahli kimia sebelum Dalton mengamati reaksi, menimbang zat, menggolongkan unsur. Namun, belum ada yang menemukan alasan mendasar mengapa zat berikatan dalam perbandingan tertentu. Mengapa air selalu tersusun dari hidrogen dan oksigen dalam rasio yang tetap? Mengapa garam dapur memiliki komposisi zat yang tidak berubah? Dunia kimia saat itu punya banyak fakta, tapi belum punya jawaban filosofis. Dalton melihat kekosongan itu sebagai peluang untuk memahami alam dari akar terdalamnya. Udara yang memperkenalkan atom. Dalton mempelajari gas dengan saksama. Ia mengukur perubahan volume, berat, dan tekanan udara. Dari pengamatan meteorologi, timbul pertanyaan. Udara terdiri dari apa? Bukan sekadar sesuatu yang tidak terlihat, tetapi sekumpulan partikel. Ketika dua gas dicampurkan, mereka tidak mengembang menjadi bentuk yang baru, melainkan tetap menjadi bagian terpisah dalam ruang yang sama. Seolah ada anggota-anggota kecil yang tidak pernah saling melebur. Dalton mulai memahami bahwa gas adalah kumpulan bola-bola kecil yang saling mendorong. Dan kesimpulan itu tidak berhenti di udara. Ia sadar, semua zat bekerja demikian. Hukum perbandingan berganda. Dalam kimia, terkadang dua unsur bisa membentuk lebih dari satu senyawa. Misalnya, karbon dan oksigen. Jika sedikit oksigen karbon monoksida. Jika oksigennya lebih banyak karbon dioksida. Dalton menghitung bahwa jumlah oksigen yang terikat pada jumlah karbon yang sama dalam kedua senyawa itu memiliki rasio sederhana. Perbandingannya 1:2. Bukan angka yang aneh. Bukan bilangan pecahan rumit. Angka sederhana hanya mungkin jika karbon dan oksigen bertukar dalam unit-unit kecil yang tetap, atom. Sains suka pada angka. Dan angka mengonfirmasi keberadaan atom. Atom mendapatkan bobot. Sebelumnya, atom hanya ada dalam pikiran. Dalton memberikan massa pada atom sehingga bisa dihitung dalam eksperimen. Ia menetapkan hidrogen sebagai atom paling ringan dan memberinya nilai 1 sebagai acuan. Dari sana ia memperkirakan massa relatif unsur lain. Oksigen lebih berat dari hidrogen. Karbon berada di antaranya. Nitrogen memiliki nilai unik sendiri. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, atom mendapatkan identitas. Tidak lagi sekadar konsep abstrak. Atom menjadi sesuatu yang dapat ditimbang secara tidak langsung. Simbol atom ala Dalton.
Untuk menjelaskan teori barunya, Dalton menggambar simbol atom. O adalah oksigen. Lingkaran berisi titik adalah hidrogen. Lingkaran berpotongan mewakili senyawa. Simbol-simbol ini kini tampak unik, mirip gambar buram dari anak sekolah. Namun, tanpa itu, kimia tidak akan berkembang menjadi bahasa molekul dan reaksi seperti sekarang. Setiap garis dan titik itu menjadi landasan notasi kimia modern. 5 pilar teori atom Dalton. Dalton merumuskan teori atomnya dalam 5 gagasan utama. 1. Zat tersusun dari atom. 2. Atom suatu unsur identik satu sama lain. 3. Atom unsur berbeda memiliki massa berbeda. 4. Atom tidak dapat dibuat atau dihancurkan dalam reaksi kimia. 5. Atom bergabung dalam perbandingan bilangan yang sederhana. Di masa itu, setiap poin ini adalah langkah berani. Dalton menantang pemahaman kimia yang sudah mapan selama berabad-abad. Keraguan dan kontroversi. Tidak semua orang percaya. Massa atom tidak mungkin bisa dihitung. Atom itu terlalu kecil untuk dilihat. Ini hanya spekulasi matematis. Namun Dalton membalas, jika atom tidak ada, mengapa alam selalu memilih angka yang sederhana? Disinilah ia membalikkan filsafat menjadi ilmu kuantitatif. Dari Manchester ke seluruh dunia, Dalton bekerja tanpa henti. Mengajar di Manchester, menulis makalah ilmiah, memperbaiki catatannya setiap hari. Ketika bukunya yang berjudul A New System of Chemical Philosophy diterbitkan pada awal abad ke-19, dunia mulai berubah. Para kimiawan memiliki peta dasar untuk memahami reaksi. Dan industri kimia mulai berdiri tegak di atas hukum yang pasti, bukan tebakan. Dalton tidak menciptakan pabrik, namun fondasi pabrik itu berdiri karenanya. Satuan terkecil kehidupan. Dalam tangan Dalton, atom bukan lagi mimpi Demokritos. Atom menjadi sesuatu yang dapat dihitung, ditimbang, dan dimasukkan ke dalam persamaan. Dan kelak, dari atom akan muncul revolusi lain. Elektron, proton, inti, mekanika kuantum. Semua dimulai dari seseorang yang percaya pada satuan terkecil kehidupan. Episode 3. Ada warna-warna yang tidak pernah bisa dilihat Dalton. Ketika orang lain mengagumi merah darah mentari terbenam, mungkin baginya hanya ada batas kabur antara gelap dan terang. Tetapi sejarah ilmu pengetahuan justru mengingatnya sebagai sosok yang memperlihatkan warna baru bagi dunia, bukan warna cahaya, melainkan warna struktur alam. Hidup Dalton menunjukkan bahwa kekurangan manusia bukan alasan untuk berhenti berkarya, melainkan jalan untuk menemukan keajaiban yang tidak dilihat orang lain. Warna yang hilang dari pandangannya. Suatu hari, saat mengajar, Dalton menyadari perbedaan antara apa yang dilihatnya dengan apa yang dilihat oleh murid dan koleganya. Ia tidak bisa membedakan merah dari hijau. Awalnya ia mengira hal itu bukan masalah besar, dan hanya kekeliruan mata yang kebetulan berbeda. Namun rasa ingin tahu menggerakkannya meneliti sendiri mengapa pandangannya berbeda. Ia mengambil teori yang berani pada masanya. Buta warna disebabkan cairan berwarna biru dalam mata. Teori itu keliru. Namun tulisan ilmiahnya menjadi salah satu makalah pertama dalam sejarah tentang kelainan persepsi warna. Dan namanya kini diabadikan dalam kondisi tersebut yaitu daltonisme. Kekurangan menjadi kontribusi. Mata yang tak membeda warna, namun membedakan semua atom. Dalton mungkin tidak mampu melihat variasi merah di bunga mawar. Namun ia mampu melihat perbedaan massa atom pada oksigen dan hidrogen. Seolah Tuhan berkata lewat kisahnya, "Jika satu pintu tertutup, aku bukakan jendela lain." Dalton kehilangan sebagian warna dunia, namun ia menunjukkan warna terdalam dari realitas, struktur atomis yang menyusun segalanya. Di sini kita belajar, tidak semua keindahan tampak oleh mata. Sang pengamat cuaca yang tak pernah berhenti. Hingga akhir hidupnya, Dalton tidak pernah melepaskan buku catatan meteorologi. Ia mencatat cuaca setiap hari. Bahkan saat tubuhnya mulai rapuh, ia masih memaksa diri menyimak. Perubahan tekanan udara, ketebalan awan, arah angin, pergerakan badai. Catatan cuacanya berjalan lebih dari 57 tahun tanpa henti. Ribuan halaman. Kesetiaan yang nyaris mustahil ditiru. Baginya, memahami langit berarti memahami kehidupan. Sains yang tidak mengejar tepuk tangan. Dalton bukan selebritas ilmiah. Ia tidak berpidato megah,
tidak mencari gelar muluk, tidak memasuki politik ilmiah yang rumit. Ia hanya bekerja, setiap hari, tanpa suara, tanpa pujian. Namun justru dari kesunyian seperti itulah pondasi sains berdiri kokoh. Ada ilmuwan yang bersinar terang seperti komet. Ada pula yang bekerja seperti akar, tidak terlihat, tapi menopang seluruh pohon. Dalton adalah akar itu. Ketika dunia akhirnya menyadari, pada tahun-tahun terakhir hidupnya, Dalton mulai dihormati. Royal Society menerimanya. Ia diberi medali ilmiah. Manchester bangga memiliki putra terbaiknya. Namun penghargaan bukanlah tujuan. Dalton menyambutnya dengan rendah hati, seperti angin bertiup melewati bukit, hadir, kemudian berlalu. Kepergiannya pada tahun 1844 meninggalkan duka mendalam bagi Manchester. Lebih dari 40.000 orang berjalan dalam prosesi pemakamannya. Seseorang yang tidak mencari perhatian, malah mendapatkan cinta dari ribuan orang. Jejak yang mengubah wajah dunia. Warisan Dalton kini menjadi dasar. Industri kimia, teori molekul, stoikiometri, fisika atom, teknologi modern hingga nanoteknologi, laptop yang kita gunakan, obat yang kita minum, bahkan paduan logam di pesawat terbang. Semuanya berdiri di atas pemahaman sederhana yang dahulu hanya berupa ide, alam tersusun dari atom. Jika pemahaman itu runtuh, dunia kita hari ini akan kehilangan bentuknya. Dia manusia yang mengajari kita melihat. John Dalton mengajarkan sesuatu yang jauh melampaui kimia. Bahwa kekurangan bukan alasan untuk berhenti melihat. Bahwa kesunyian bukan alasan untuk berhenti berbicara. Bahwa hidup tidak selalu memberi warna yang sama untuk setiap orang. Namun setiap orang bisa memberi warna bagi kehidupan. Kawan, kita menutup kisah ini dengan merenungkan satu hal, bahkan atom, bagian paling kecil dari dunia, mampu mengubah seluruh alam semesta. Maka sekecil apapun langkah kita, jangan pernah merasa tidak berarti. Seperti Dalton, mari terus mengamati langit dan segala tanda kecil yang ditulis alam untuk kita.